Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini Selasa, saya puasa jadi tidak minum. Kita akan membahas sebuah topik. Aku belum tahu kita kasih topiknya ini apa ya judulnya. Karena membuat tajuk atau judul itu gampang-gampang susah sih. Karena dalam suatu tajuk itu bagaimana dia bisa mewakili semua permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tajuk itu gitu. Sedangkan dalam tajuk ini nanti ini banyak permasalahan yang akan kita bahas ya. Jadi seperti yang aku sampaikan, kajian-kajianku itu tidak strike, tidak langsung, dia singular, dia berputar, baru menuju ke satu titik tujuan. Tipe-tipe kajianku seperti itu. Dan kajian-kajian di sini berpikir. Makanya kalau subscribe-nya lambat, favor-nya juga lambat, itu enggak apa-apa lah. Kalau katanya orang-orang lambat tapi pasti ya. Alhamdulillah sekarang sudah 3.000. Dan tolong saya dikasih tahu apakah sudah ada iklan belum ya. Kalau dulu sudah ada tapi katanya sempat hilang karena sampai sekarang saya belum dikonfirmasi oleh YouTube. Tolong teman-teman kasihkan informasi ke saya ya. Jadi terus terang kajian kita ini full dibiayai oleh teman-teman Anda yang menyisihkan rezekinya lewat infak dakwah ya. Untuk pengadaan kuota terutama itu habis banyak. Maka kalian juga harus berterima kasih kepada teman-teman yang menyisihkan rezekinya gitu. Belum ada pemasukan dari YouTube, belum ada. Aku sampai sekarang belum dihubungi, nggak tahu apa. Aku juga nggak tahu birokrasinya gimana sih, aku nggak tahu. Yang penting kita jalan aja dulu. Yang jelas aku tahu sih, kalau sudah 1.000 subscribe itu dapat apa ya? Seperti disurati oleh YouTube. Tapi sampai sekarang sudah 3.000 subscribe masih belum. Nggak apa-apa, yang penting kita jalan terus. Dan kajian ini bukan kajian-kajian yang sensasi ya. Kajian ini memang ngajak orang berpikir. Jadi kalau semuanya lambat seperti aku bilang tadi, subscribe-nya, viewernya, ya memang di sini tersaring sudah. Di sini bukan sensasi yang tujuannya wah. Tetapi kalaupun ada kajian-kajian yang itu nuansanya sensasi atau copy paste pendapat orang, itu enggak ada masalah, itu kan pilihan. Aku sih silahkan saja, masing-masing orang tergantung apa yang mau dia tuju kan. Kalau di sini murni education ya, jadi kita tidak berusaha copy paste, tidak berusaha mencari sensasi, tidak, tapi kita berusaha belajar bersama. Oke. Kajian kita ini di request ya, aku langsung mod untuk membahasnya ya. Dan aku tetap konsisten tidak sebut nama ya. Tapi cari komennya di topik kajian kita yang lalu yang dengan judul jangan tonton link YouTube ini ya. Cari di abjad huruf B ya. Di situ requestnya dia tulis. Aku nggak mau sebut namanya ya. Begini. Pertama, menurut Quran surat mereka dalam kurung Israel, bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nukil begini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Dalam kurung, kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tutup. Itu tadi dalam kurung. Terus, tetapi kamu adalah manusia dalam kurung biasa di antara orang-orang yang diciptakannya.
Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kembali segala sesuatu. Quran surat Al-Maidah surat 5 nomor ayatnya 18. Itu dia nukil ayat itu ya. Ini terjemahannya kalau saya lihat depak ini ya. Oke, kita terima aja dulu terjemahannya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, sedangkan menurut PL mereka adalah anak-anak Elohim dalam kurung Allah di Bible. Yang dikutip surat Keluaran surat nomor 4 ayat nomor 22. Begini. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Oke. Terus penjelasannya, komennya lagi di bawah. Jadi tolong bahas, apakah Allah Subhanahu wa taala Tuhan di Quran surat itu QS dia tulis ya, adalah sama dengan Elohim Tuhan di Bible. Kalau sama, tapi kok omongannya berubah-ubah. Suatu saat mengaku anak, tapi kemudian tidak mengakui. Apakah Tuhan itu seperti manusia yang suka berubah-ubah pikiran? Kami tunggu pencerahannya, Gus. Dan aku jawab, sebentar kita cari waktu. Terus dia jawab lagi, oke kami tunggu. Nah, sekarang kita coba bahas ini. Oke. Aku nggak tahu ini judulnya apa ya, karena nanti dia ini tidak akan langsung masuk ke sana. Atau gini aja lah, anak Allah ya. Karena nanti kita akan berbicara tentang Kanjeng Nabi Ismail juga. Ya, kalian mungkin masih bingung apa hubungannya nanti ke Kanjeng Nabi Ismail. Itulah. Makanya kajian-kajianku itu harus kamu ikuti satu persatu, satu urut-urutan supaya ngerti. Karena semua itu berupa satu kesatuan. Kalau kamu hanya cuplik satu tema, nggak ngerti kamu atau kamu bingung. Ya, kamu harus aktif mengikuti seperti orang sekolah itu loh. Tema 1, tema 2, nanti kemana putusnya, di mana nyambungnya, di mana, gitu. Ya, jadi ini anak kita kasih judul anak Allah aja ya. Anak Allah. Karena kalau di siapa? Si pemesan topik kan dia hanya membandingkan Al-Qur'an dan Keluaran. Itu perjanjian lama dan perjanjian terakhir. Maka aku akan melengkapi supaya judulnya lebih asik. Anak Allah dalam perjanjian lama yaitu Taurat, perjanjian baru yaitu Injil, dan perjanjian terakhir yaitu Al-Qur'an. Jadi ini tema kita. Ya. Dan ini seri ke-1. Ya. Seri ke-1. Begini, aku tidak akan masuk dulu ke sana. Aku akan membangun sebuah pemahaman untuk kalian supaya kalian memahami tentang sebuah diksi anak dalam perspektif Al-Qur'an. Ya. Karena begini, seperti contoh yang aku sudah jelaskan tentang Nabi bisa baca atau tidak gitu ya. Aku biasanya kalau malas menjelaskan kepada orang yang bodohnya minta ampun, aku bilang, oke lah Nabi nggak bisa Iqra, tapi Nabi bisa yatlu kan. Karena di surat Jum'ah itu Nabi disuruh membacakan pakai kata yatlu. Artinya yatlu dan Iqra itu kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, itu maknanya cuma satu, membaca. Cuman membaca yang yatlu itu beda dengan membaca yang Iqra, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang Nabi Muhammad sang kanjeng yang mulia itu buta huruf atau tidak melek huruf, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya, ya itu mainnya kurang jauh. Gitu aja ya. Dan itu sudah kita bahas. Begitu juga sekarang kata anak. Kata anak dalam perspektif Al-Qur'an, bahasa firman, bahasa Arabian, bahasa rumpun Arab, ya. Jadi Al-Qur'an ini bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Kamu bingung lagi kan aku ngomong?
Kalau kamu mau belajar bahasa Arab itu seperti kamu jadi TKW, TKI yang mau dikirim ke Arab. Itu kamu kursus bahasa Arab. Tapi kalau kamu mau memahami isi-isi kandungan Al-Quran, itu kamu harus belajar bahasa firman, bahasa Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan Al-Quran Arabian, Arabiyin, Arabiyun. Nggak pernah Al-Quran mengatakan Aroban. Jadi Al-Quran ini bahasa rumpun Arab. Paham sini? Paham nggak? Jadi ini bukan produk budaya Arab. Kalau bahasa Arab tuh bahasa produk budaya Arab. Kalau ini produknya Gusti Allah Agung dari sananya itu. Maka dia bahasanya juga bahasa yang sudah dipilihkan. Nanti kita perjelas setelah itu kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, itu Bani Sa'ad. Karena Bani Sa'ad itulah yang menjaga bahasa wahyu ini. Ya. Itu nanti kita ceritakan. Oke. Selanjutnya, kalian kenal yang namanya Farid Bani Adam? Kalau yang milenial mungkin tidak kenal ya. Tapi yang seusia saya atau lebih tua dari saya, bapak yang di Jakarta yang guru les piano itu, subhanallah, pianonya mantap. Pastinya kenal Farid Bani Adam itu seorang musisi, dia penyanyi dan penggubah lagu ya. Kalau nggak salah dari Bogor tuh, badannya tambun, sudah almarhum ya. Itu namanya Farid Bani Adam. Kalian juga harus belajar pengetahuan lah tentang musik, tentang apa, supaya kalau aku ngomong kalian ngerti. Farid ya Bani Adam, ini nama tenarnya ya. Kenapa dia kasih nama Farid Bani Adam? Apa artinya Farid Bani Adam? Kenapa dia nggak kasih nama Farid Walad Adam? Kenapa? Ini seandainya Farid masih hidup, aku tanya ya dia belum tentu ngerti juga. Ya, padahal kata bani dan kata walad ini kalau masuk ke dalam bahasa Indonesia ini juga anak. Masalahnya anak yang mana? Nih. Ini yang aku maksudkan, bahwa aku tidak mau masuk langsung menjawab atau memecahkan tajuk yang diajukan itu. Aku akan membekali dulu kamu dengan sebuah pemahaman nanti supaya mudah memahami penjelasan yang aku jelaskan sesuai yang di-request oleh teman kita itu. Ya. Dan tentang anak Allah ini sebetulnya kan seperti yang pernah aku unggah, judul atau tajuk yang diajukan oleh seorang doktor, ya, yang katanya rektor, katanya juga dia dosen, dan saya sudah sepakat waktu dia membuat perjanjian dengan aku, judul yang diajukan anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran gitu. Tapi akhirnya berantakan sampai sekarang, nggak tahu, dan aku tetap menunggu, tapi dengan satu syarat, jangan rubah perjanjian kita. Kita tetap diskusi di darat. Karena kalau diskusi di apa namanya itu, pakai Zoom, pakai Skype, pakai apa itu, aku nggak bisa menikmati gitu loh. Aku loh ya, kalau orang-orang lain teman-teman mau diskusi pakai itu ya terserah, itu urusan dia. Kalau aku nggak bisa menikmati. Kalau aku berdiskusi itu harus orangnya itu bisa aku jabat tangannya. Kalau aku benar, bagaimana tanggapannya dia? Kalau aku salah, maka aku terima kasih terhadap tanggapan dia kepada aku juga, dan itu lewat sebuah upaya jabat tangan. Lah kalau pakai Zoom, pakai apa namanya itu, Skype, gimana mau jabat tangan? Dan sampai sekarang aku tunggu realisasinya belum ada tanggapan. Aku tetap menunggu, tetap terbuka itu. Yang penting diskusinya harus di darat. Tidak ada kompromi karena perjanjian kita seperti itu. Kenapa harus dirubah? Kalau memang sebagai dosen sibuk, kan ada asisten dosen. Sebagai rektor sibuk,
PR itu kan pembantu rektor dulu nggak salah ada sampai 3 sampai 4. Masa meninggalkan kampus? Katakanlah 3 hari nggak bisa. Ya kan? Oke. Ini masih awal saja ini ya. Kenapa Farid Bani Adam? Kenapa nggak Farid Walad Adam? Padahal Bani Adam, Walad Adam itu juga anak. Hah? Tahu nggak kalian? Nanti kalian bisa lihat di Al-Quran itu tentang anak itu dia akan menggunakan bani dan akan menggunakan walad. Ya, coba kalian pelajari dulu Al-Quran, kalian baca, terserah lah. Terutama yang Islam, yang Kristen juga baca Al-Quran, tidak apa-apa, baca saja untuk pengetahuan gitu. Seperti aku baca Bible juga kan tidak masalah gitu. Jadi dalam dunia ilmu itu tidak ada yang tabu, semua boleh dibaca. Makanya seperti buku-buku apokrifa itu, itu keputusan politik itu. Dalam keilmuan itu nggak ada yang apokrifa, semua boleh dibaca. Atau nanti kita yang menentukan keputusan kita terima atau kita tolak, ya. Maka untuk teman-teman Kristen juga baca Al-Quran sebelum nanti ke episode kedua supaya kalian tahu bahwa di Al-Quran itu juga menggunakan kata bani dan menggunakan kata walad, ya. Itu dulu dari aku, ya. Kita lanjutkan nanti pada episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.